Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Serta jangan lupa anak-anak untuk selalu minum vitamin C sebelum tidur. Dan jangan lupa juga untuk selalu minum air putih. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang bab 1 dari Teorema Pitagoras, yaitu kita akan melanjutkan pada materi triple Pitagoras. Nah, jadi sebelumnya kita ingat kembali bahwa Teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apakah yang dimaksud dengan triple Pitagoras? Jadi, triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras, di mana triple Pitagoras ini berlaku juga untuk kelipatannya. Nah, adapun kegunaan triple Pitagoras ini adalah agar anak-anak mudah untuk mencari panjang dari salah satu sisi dari segitiga apabila diketahui panjang dua sisi lainnya, di mana triple Pitagoras ini berlaku untuk kelipatan bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras. Jadi, dalam menggunakan triple Pitagoras ini untuk menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga, itu anak-anak harus mengecek apakah kedua bilangan yang diketahui atau dua sisi yang panjangnya diketahui itu kalau anak-anak sederhanakan ternyata membentuk triple Pitagoras, maka itu bisa anak-anak gunakan triple Pitagoras ini. Tetapi jika kedua bilangan tersebut atau panjang kedua sisi dari segitiga siku-siku ternyata dia setelah kita sederhanakan tidak memenuhi atau tidak mengikuti kaidah dari triple Pitagoras, berarti anak-anak untuk mencari panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku berarti kita balik ke teorema Pitagoras ya, yang menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita langsung saja masuk dari bilangan-bilangan mana saja yang memenuhi triple Pitagoras. Nah, misalkan anak-anak diberikan sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi dengan panjang ABC. Nah, perlu diingat bahwa C ini merupakan sisi miring yang artinya karena dia adalah sisi miring berarti dia merupakan sisi terpanjang. Jadi C itu lebih panjang daripada A dan lebih panjang daripada B. Oke, kita buatkan tabel di mana ada sisi A, sisi B, serta sisi miring atau sisi terpanjang yaitu sisi C. Nah, triple Pitagoras yang pertama itu adalah 3, 4, 5, di mana 5 itu adalah sisi miring. Kemudian, triple Pitagoras yang kedua itu adalah 5, 12, 13. Selanjutnya ada 7, 24, 25. Selanjutnya ada 8, 15, 17. Nah, 4 pasang triple Pitagoras ini atau 4 susunan triple Pitagoras ini merupakan triple Pitagoras yang paling sering muncul di soal-soal. Jadi, 4 triple Pitagoras ini harus anak-anak hafal ya, karena dia yang paling sering muncul di soal-soal. Nah, selain 4 triple Pitagoras ini, ada lagi 2 triple Pitagoras, yaitu yang pertama 9, 40, 41, dan 20, 21, 29. Untuk 2 triple Pitagoras yang terakhir, ini agak jarang muncul ya di soal-soal, tetapi anak-anak juga bisa menghafalkannya ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa triple Pitagoras itu berlaku untuk kelipatannya. Nah, contohnya, misalkan anak-anak diberikan sebuah ukuran dari segitiga siku-siku, misalkan bahwa segitiga siku-siku tersebut memiliki ukuran 9, 12, 15. Nah, apakah ketiga bilangan ini memenuhi triple Pitagoras, anak-anak?
Ya, dia memenuhi triple Pythagoras ya. Karena kalau misal kita sederhanakan, dengan cara kita bagi dia dengan 3, maka menghasilkan 3, 4, 5. Apakah 3, 4, 5 ini merupakan triple Pythagoras? Iya, dia ada di tabel yang pertama. Ya, 3, 4, 5. Nah, misalkan 5, 12, 13. Tentukan bilangan lain yang berkaitan dengan triple Pythagoras 5, 12, 13. Misalkan, ya, karena ini berlaku untuk kelipatannya, misalkan semuanya kita kalikan dengan 3, maka menghasilkan 15, 36, dan 39. Ya, 15, 36, 39 juga merupakan masuk dalam triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini bisa kita gunakan untuk mencari ukuran dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, dalam penulisannya, agar tidak terjadi kerancuan, untuk sisi miring yaitu sisi C, ya, untuk sisi miring yaitu sisi C, yang merupakan sisi terpanjang itu anak-anak tulis saja di paling belakang ya. Kita tempatkan sisi miring sebagai sisi terpanjang harus ditempatkan paling terakhir agar tidak mengacaukan dalam anak-anak untuk menemukan yang mana sisi tegak dan yang mana sisi miring. Jadi masih banyak ya triple Pythagoras lain. Nah, ini adalah 6 buah triple Pythagoras yang paling sederhana. Jadi kalau anak-anak menemukan ukuran dari panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, tentu anak-anak harus mencari bentuk yang paling sederhana dari bilangan-bilangan yang diberikan, apakah dia memenuhi triple Pythagoras atau tidak. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal, yaitu di buku paket halaman 45 untuk soal nomor 2. Nah, di sini anak-anak diberikan sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga PQR. Nah, tentukan panjang dari sisi PQ. Oke, sebelum kita melanjutkan, anak-anak coba tentukan dulu yang mana yang merupakan sisi miring. Ya, betul sekali ya. Yang merupakan sisi miring itu adalah sisi PR. Ya, sisi PR dengan panjang 26 ini merupakan sisi miring. Karena dia merupakan sisi miring, maka dalam penulisannya kita letakkan dia paling belakang. Ya, jadi perbandingannya PQ berbanding QR berbanding PR. Itu sama dengan PQ berbanding 24 berbanding 26. Nah, sekarang anak-anak coba cek di tabel pada triple Pythagoras, apakah ada bilangan 24 dan 26? Tentu saja tidak ada ya. Oleh karena itu, kita sederhanakan 24 dan 26 menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, 24 dan 26 bisa kita sama-sama bagi dengan berapa anak-anak? Berapakah FPB dari 24 dan 26? Ya, faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 26 itu adalah 2, sehingga semuanya kita bagikan dia dengan 2. Berarti PQ per 2 berbanding 12 berbanding 13. Nah, sekarang kita cek ya, di mana 13 ini adalah C ya pada triple Pythagoras ya, karena dia adalah sisi yang terpanjang. Apakah ada pada tabel titik-titik 12, 13? Iya, ada ya, yaitu pada baris yang pertama. Maka, pada baris yang pertama, itu triple Pythagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Mohon maaf, maksudnya di baris yang kedua ya, 5, 12, 13. Sehingga, haruslah
PQ per 2 itu bernilai 5 ya, biar dia memenuhi triple Pitagoras, yaitu 5, 12, 13. Nah, berarti PQ itu sama dengan 5. Kemudian 2 ini ya, kan per 2 ya anak-anak ya, per 2. Per 2-nya ini pindah ruas, maka dia menjadikan PQ sama dengan 5 kali 2. Berarti PQ itu sama dengan 10 cm. Wow, ternyata mudah ya untuk menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku kalau misalkan anak-anak sudah bisa menghafal triple Pitagoras dan ukuran-ukuran dari segitiga tersebut, ukuran dari segitiga siku-siku tersebut ternyata memenuhi triple Pitagoras setelah kita sederhanakan. Oke, selanjutnya kita coba contoh soal dari buku LKS pada soal nomor 5, halaman 5 nomor 1. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di titik B, di mana AB memiliki panjang 8 cm dan BC memiliki panjang 15 cm. Hitunglah panjang dari AC. Nah, karena diketahui bahwa segitiga ABC ini berpenyiku atau siku-siku di titik sudut B, maka gambarnya akan seperti ini ya anak-anak ya. Dia siku-siku di sudut B. Dengan panjang AB 8 cm dan panjang BC 15 cm. Nah, anak-anak diminta menentukan panjang dari AC. Oke. Nah, kita lihat yang manakah yang merupakan sisi miring anak-anak? Ya, yang merupakan sisi miring itu adalah sisi AC ya. Ini merupakan sisi miringnya ya. Nah, karena AC itu adalah sisi miring, berarti kalau di tabel triple Pitagoras, ini sebagai C ya anak-anak ya. Kalau di tabel Pitagoras itu kan sebagai C kalau di tabelnya ya. Berarti kita cari apakah 8, 15 itu memenuhi triple Pitagoras? Apakah ada pasangan 8 dan 15? Iya, ada ya, yaitu terletak pada baris yang keempat. Nah, pada baris keempat, kita cari C-nya ya. 8, 15, berarti C-nya berapa? Iya, 17. Maka, panjang dari sisi AC itu adalah 17 cm. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya, yaitu pada buku LKS di halaman 5 untuk soal nomor 2. Segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki dengan panjang KL sama dengan panjang LM sama dengan 20 cm dan panjang KM sama dengan 24 cm. Garis LP itu tegak lurus dengan garis KM di titik P. Maka hitunglah berapakah panjang dari garis LP. Nah, untuk menjawab soal ini, tentu anak-anak harus menggambar dari segitiga KLM. Nah, misalkan kita sudah menggambar segitiga sama kakinya ya, lalu kita beri nama di masing-masing titik sudut, yaitu K, L, dan M. Karena dia merupakan segitiga sama kaki, di mana panjang KL sama dengan panjang LM, berarti kaki dari segitiga tersebut adalah KL dan LM ya, di mana ini panjangnya 20 cm dan ini juga 20 cm. Nah, misalkan diketahui bahwa garis LP itu tegak lurus dengan garis KM di titik P. Oke, kita tarik garis ya. Nah, jadi pada segitiga sama kaki, jika kita tarik garis tegak lurus ya, tegak lurus ya, kita tarik garis tegak lurus di mana panjang dari KP ini akan sama dengan panjang dari PM ya anak-anak ya. Panjang dari KP akan sama dengan panjang dari PM, di mana diketahui bahwa KM itu kan panjangnya 24. Berarti karena ini ya,
garis LP ini membagi KM menjadi dua bagian yang sama panjang, maka panjang dari PM itu adalah 12 cm. Nah, untuk mencari panjang dari LP berarti kita hanya perlu memandang salah satu dari segitiga siku-siku. Misalkan yang kita pandang itu adalah segitiga LPM. Nah, jadi dari segitiga LPM ini yang mana merupakan sisi miringnya, anak-anak? Ya, tepat sekali ya. Yang merupakan sisi miring itu adalah sisi LM ya. Yang merupakan sisi miring adalah sisi LM. Maka sisi LM itu kita taruh paling belakang ya. Jadi LP berbanding PM berbanding LM. Nanti LP-nya kita belum ketahui. LP berbanding 12 berbanding 20. Nah, di tabel dari triple Pitagoras, apakah ada triple Pitagoras yang mengandung unsur 12 dan 20? Tidak ada ya. Berarti kita harus bagi dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 20. Ayo anak-anak coba cari berapa FPB dari 12 dan 20? Ya, tepat sekali ya bahwa FPB dari 12 dan 20 itu adalah 4. Maka semuanya kita bagi dengan 4 ya. Berarti menjadi LP per 4 berbanding 3 berbanding 5. Nah, di mana 5 ini sisi miringnya ya anak-anak ya. Berarti dia ada di kolom C. Nah, sekarang anak-anak silahkan cek pada triple Pitagoras. Ya, cek pada tabelnya. 3,5. Berarti titik-titiknya harus diisi oleh? Ya, 4 ya. Berarti haruslah LP per 4 itu sama dengan 4 ya. Biar dia memenuhi triple Pitagoras yaitu 3, 4, 5. Berarti LP sama dengan 4. Kemudian karena LP per 4 berarti per 4-nya ini pindah ruas ya, pindah ruas. Maka dia menjadikan LP sama dengan 4 kali 4. Berarti LP itu sama dengan 16 cm. Ya, 16 cm. Oke, mudah ya anak-anak ya ternyata untuk menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Ini Ibu ambil dari buku paket halaman 13 soal nomor 9. Perhatikan gambar dua persegi di samping. Panjang sisi untuk persegi yang besar itu adalah 15 cm. Luas persegi kecil itu adalah 25 cm persegi. Tentukanlah nilai dari X. Nah, oke. Karena ini merupakan persegi ya anak-anak ya, di mana persegi itu memiliki panjang sisi yang sama ya. Nah, untuk persegi yang besar itu panjang sisinya adalah 15 cm ya. 15 cm, kemudian ini 15 cm juga. Nah, untuk persegi yang kecil, karena diketahui luas persegi yang kecil itu kan 25 ya anak-anak ya. Berarti berapa panjang sisi dari persegi yang kecil? Iya, 5 ya, 5 cm. Itu asalnya ya, sisinya itu adalah akar dari 25 cm persegi. Maka sisinya itu adalah 5 cm. Ya, oke. Nah, jadi karena ini merupakan persegi, berarti ini kan sudutnya 90 derajat ya anak-anak ya. Karena persegi itu memiliki keempat sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Oke. Nah, untuk mencari nilai X-nya, berarti kan kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku ya, di mana X-nya ini merupakan sisi miring, jadi kita tulis paling belakang. Ya. Oke, sebelumnya untuk sisi yang paling bawah, ini total panjangnya adalah 20 cm. Ya, berasal dari 15 ditambah 5. Oke, berarti kita gunakan perbandingan 15 berbanding 20 berbanding X. Oke, apakah 15 dan 20 ada pada tabel di triple Pitagoras? Tidak ada ya. Oke, 15 dan 20 ini kita bagi dia dengan 5 ya. Berarti
menjadi 3 berbanding 4 berbanding X per 5. Nah, pada tabel 3, 4, bilangan yang lagi satunya berapa? Iya, 5 ya. Berarti haruslah X per 5 itu sama dengan 5. Ya, X per 5 itu sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 kali 5. Sehingga nilai X-nya adalah 25 cm. Oke, begitu ya Nana ya. Ternyata mudah sekali ya untuk menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku kalau misalkan diketahui triple Pythagorasnya ya, bentuk yang paling sederhananya. Jadi kalau seandainya anak-anak diberikan dua buah panjang sisi segitiga siku-siku, anak-anak harus cek apakah kedua bilangan tersebut kalau sudah disederhanakan merupakan bentuk paling sederhana dari triple Pythagorasnya sesuai tempatnya ya, di mana dia sisi tegaknya, di mana sisi miringnya. Kalau misalkan memenuhi, berarti kita untuk menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-sikunya itu bisa menggunakan bantuan dari triple Pythagoras. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak memenuhi bilangan-bilangan pada triple Pythagoras setelah anak-anak sederhanakan, berarti anak-anak harus menggunakan aturan dari teorema Pythagoras, yaitu menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai materi kita yang kedua, yaitu tentang triple Pythagoras. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami, silahkan ditanyakan pada WA Group ya anak-anak ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ibu tutup dengan mengaturkan para Santi, Om Santi, 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 Om.